Hai guys, selamat datang di Kids in Games TV. Di sini kita akan mainkan Sakura. Sakuranya lagi liburan guys, di rumah aja. Dia sedang merapikan tempat tidur dan sekarang sudah rapi. Tempat tidurnya ada dua. Di sana ada tempat tidur Sakura dan di sebelahnya tempat tidur abangnya Sakura yang bernama si Udin. Sekarang kita akan keluar menemui abangnya Sakura. Abangnya Sakura sedang berada di ruang tamu, sedang duduk. Itu dia abangnya oleh Sakura. Sakura menemui abangnya untuk meminta uang jajan guys, karena ibunya menitipkan kepada abangnya untuk uang jajan Sakura ini. Uang jajan Sakura seharinya 5.000 rupiah guys, cukup untuk minum pop ice satu cangkir guys. Setelah minta uang kepada kakaknya, si Sakura naik ke atas untuk membersihkan kamar mandi guys. Di sini dia mandi guys, ada shower yang sedang nyala airnya. Dia mandi sebentar dan keluar guys, dan turun tangga kembali menuju bawah lagi. Ternyata Sakuranya menemui kakaknya lagi guys. Dia menanyakan apakah kakaknya mau sarapan. Oh, ternyata dia mau makan bubur ayam guys, dan Sakura harus menyiapkannya terlebih dahulu guys. Untuk menyiapkannya dia mencari bahan-bahannya dulu di kamarnya guys, apakah bahannya ada atau tidak, dan ternyata tidak ada bahan yang ditemukan guys. Rumahnya kosong melompong, tidak ada satupun barang-barang, sehingga kakaknya pun harus puasa terlebih dahulu. Karena nantinya Sakura mencari uang untuk belanja keperluan dapur yang telah habis ia makan sendiri. Dicari-carinya ke pelosok ruangan. Di sana ada ayahnya sedang bekerja untuk membuat sebuah video konten guys di depan komputer. Dia tidak ingin mengganggunya, dan sekarang dia kembali menemui kakaknya dan duduk bersantai. Kakaknya keluar guys untuk mencari apakah ada sesuatu yang bisa ia makan. Dia sangat lapar sekali guys. Dia akan mencari nasi-nasi sisa untuk dijadikannya kue guys, dan dijadikannya cireng agar bisa dia makan guys. Namun dia terhenti di pintu guys. Nampaknya dia bingung dan tidak tahu harus ngapain. Mau tidur juga tidak ngantuk guys. Dia akan kembali lagi ke tempat lainnya untuk mandi sebentar. Mandi pakai jas guys. Abangnya Sakura ini tidak mempunyai kerjaan guys, sehingga dia cuma memiliki satu saja baju di badannya. Dia harus mandi dan pakai jas, masih pakai jas guys. Masih mandi guys. Lama sekali dia mandi guys. Rupanya dia sedang kelelahan dan ingin diguyur air lebih lama guys. Dia kembali untuk mencari air di luar guys. Tampaknya di dalam tadi tidak cukup airnya. Dia akan nyemplung ke sungai guys. Namun terlebih dahulu dia ke kamar untuk mengeringkan badannya, dan keluar dia guys menuruni tangga, dan terus dia tidak tahu guys arah jalan keluar di rumahnya sendiri guys. Menemui Sakura kembali untuk menanyakan kenapa kunci di rumahnya dikunci semua guys. Akhirnya dia duduk aja di rumah. Sakura yang mencari kuncinya ke pelosok rumahnya. Dia kembali ke atas untuk mencari ke kamar tidurnya. Dilihat di sekitarnya tidak ada guys. Dia keluar kembali, turun tangga dan keluar rumah guys. Wah, nampaknya Sakura pergi keluar rumah dengan cara melompati jendela kamarnya tadi guys. Dan sekarang dia masuk ke rumah orang lain nih. Rumah siapa nih? Ada buku-buku di sana, ada tas juga. Oh, nampaknya ini adalah kamar Ladusing guys. Inspektur Ladusing sedang berada di luar, sedang tugas. Dia sekarang meninggalkan rumahnya dan rumahnya kosong melompong. Sakura bisa masuk karena tidak dikunci guys rumahnya guys. Sekarang dia pergi guys. Sakura kembali pergi untuk memasuki rumah yang lainnya. Sekarang dia memasuki rumah kakaknya kembali dan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan uang dari rumah Pak Ladusing dengan membawakannya sebuah tas berisi uang. Kemudian abangnya Sakura pun mengambil tas tersebut untuk belanja keperluan dapur mereka. Sekarang dia sudah berada di sekolah membawa tas yang dibawa oleh Sakura tadi. Dia berlari di lorong sekolah dan memasuki kelas yang ternyata orang-orang sudah belajar guys, dan dia sendiri ikutan belajar guys, padahal dia sudah lulus sekolah sejak tahun
2000 sebelum Masehi guys. Kembali ke rumah Sakura. Sakura sedang berjalan-jalan di rumahnya dan beraktivitas seperti biasanya, merapikan tempat tidur dan juga kamarnya. Dan sekarang dia mau berganti baju guys. Dia sedang memilih baju untuk pergi ke sekolah guys. Sekarang dia sudah berada di sekolahnya guys, singkat cerita seperti itu. Dan dia berlari menuju ruang kelas karena orang-orang sudah hampir selesai belajar, dia baru masuk kelas guys. Jadi jangan ditiru seperti ini, dia sangat telat. Dan Pak Guru sudah hampir selesai menyelesaikan pelajarannya, dia baru saja masuk guys. Singkat cerita kita akan pindah ke adiknya Sakura yang sedang berada di tamannya. Kita akan melihat aktivitas adiknya Sakura yang laki-laki dan perempuan sedang bermain di taman. Dia tidak sekolah guys, karena sekolahnya adalah sekolah daring. Jadi dia sedang asik bermain, dan untuk mengerjakan soal-soalnya dia minta ibunya untuk mengerjakannya, sementara dia bermain di luar bersama adiknya. Sekarang Mio mau mengajak adiknya jalan-jalan guys menggunakan jetpack ya. Dia sudah mulai naik. Dia lihat sekelilingnya di manakah tempat yang akan seru untuk mereka bermain. Mereka menggunakan jetpack untuk terbang ke tempat-tempat yang mereka sukai guys. Tampaknya mereka berada di depan sebuah gedung. Tidak tahu ini gedung di mana. Dan kita lihat dia naik-naik terus. Tampaknya mereka ingin menuju puncak gunung, puncak gedungnya. Ternyata dia mau ke tempat pendaratan helikopter guys. Kita lihat dia ternyata apakah ingin naik. Dia sedang jalan-jalan di bawah tempat helikopter ini dan mendapatkan setumpuk uang guys. Oh, ternyata dia naik untuk menuju ke helikopternya guys. Apakah yang akan mereka lakukan? Apakah mereka menaiki helikopternya? Oh iya, ternyata mereka menaiki helikopternya ya. Dan si kakaknya ini yang bernama Mio ini mengendarai helikopter sendirian. Apakah adiknya ikut? Oh, ternyata adiknya juga ikut guys. Dan mereka sekarang terbang menjelajahi kota menggunakan helikopter mereka. Wah, di sana ada gunung guys, di sana bukit. Apakah mereka bisa menghindari bukit tersebut agar tidak tertabrak? Mereka mampu mendaratkan helikopter mereka di gunung ini. Kita lihat saja guys, apakah tertabrak atau bisa didaratkan dengan sempurna guys. Kita lihat saja kemampuan dari Mio ini. Dia sudah mulai memperpelankan helikopternya dan mulai turun. Apakah dia berhasil untuk menurunkan helikopter ini dengan baik? Ya, ternyata dia berhasil untuk menurunkan helikopter ini dengan baik guys. Adiknya ternyata terjatuh guys di sana. Di belakang sana adiknya terjatuh. Si Mio melihatnya dengan cara menggunakan jetpack. Apakah terlihat? Oh iya, adiknya terlihat guys. Di sebelah sana dia sedang memanjat ke gunung kembali untuk menemui Mio. Ya, dia sudah berada di atas gunung dan sudah dapat terlihat Mio turun untuk menjemput adiknya kembali guys. Dan sekarang mereka pergi berdua ke tempat lainnya di gunung ini guys. Tapi Yuka ini sudah mulai kelelahan guys tampaknya. Jadi Mio harus menggendongnya untuk mempercepat perjalanan mereka guys. Ya, mereka sudah terbang menggunakan jetpack ke tempat wisata. Di sini guys ada bangunan berbentuk amor yang bisa dinaiki kayaknya guys. Di sini ada tempat-tempat peristirahatan, namun kita belum mengetahui di manakah tempat tangganya ya. Kita harus melihat terlebih dahulu sekelilingnya untuk bisa menaikinya, karena lewat atas ini ternyata tidak bisa dinaikin karena memang di sana nampaknya ada kaca ya guys ya, sehingga terhalang dan tidak bisa diterobos lewat atas langsung. Ya, kita lihat di sekelilingnya apakah ada tangga. Oh, ternyata ada tangga guys, sudah terbuka tangganya, kita bisa menaikinya di sini bersama dengan Yuka ya untuk melihat isi di atas sana, melihat pemandangan
view dari atas apakah bagus atau tidak, kita lihat saja guys. Oh ternyata cukup bagus ya, terlihat pemandangan gunung yang tadi dari atas ini kelihatan sangat bagus sekali guys viewnya. Jadi bagus tempatnya dan bagus buat istirahat guys. Di sana ada sofa dan tangganya sangat banyak sekali guys. Kita bisa ke atas sampai ke puncaknya ya, sekitar 3 atau 4 lantai di sini. Pemandangannya guys, di sana ada sungai, kolam renang, air panas dan juga pegunungan yang hijau, air panas. Baik, sudah selesai guys lihat pemandangannya. Kita akan kembali turun menuruni tangga ya. Kita akan turun menuruni tangganya satu persatu kembali untuk menuju bawahnya. Oh ternyata malah naik lagi guys, terlalu cepat dia, dan akhirnya naik kembali ke atas, kembali ke tempat sebelumnya. Dan di sini sebelahnya ini ada tempat pergantian pakaian juga. Kita bisa mengganti pakaian di sana, dan ini ada tempat tidur yang berbentuk amor dan kursi-kursi berbentuk amor. Kita duduk sebentar ya untuk menghilangkan rasa capek kita setelah sekian lama berjalan-jalan di tempat yang sebelumnya. Cukup indah sekali pemandangannya guys. Kembali ke kakak Sakura, ternyata dia sudah ditinggalkan oleh teman-temannya di sekolah. Dia kembali ke halaman sekolah dengan menggunakan pakaian olahraga untuk melakukan olahraga sore. Dia berjalan-jalan di lintasan lari, namun dia tidak lari guys, ternyata dia sedang sesak napas dan tidak bisa untuk berlari lebih jauh lagi. Oke guys, dia sudah kembali dengan menggunakan pakaian sekolah, dan sekarang dia pergi ke jalanan untuk seru-seruan dan kembali ke sekolah yang kosong untuk mengambil tasnya ya guys ya. Ketinggalan tadi guys, ini sudah mengambil tasnya. Dia menggunakan jetpack ya untuk bepergian guys. Sakura sudah sampai di rumah guys, dia mau istirahat dulu. Kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe untuk cerita-cerita berikutnya ya tentang game Sakura ini. Nantikan terus video kami berikutnya, dan kasih komen juga di video kali ini, dan berikan juga like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.